nyanyi bersama. Cuman yang tadi saya bingung gimana ya caranya sharing bisa sambil nyanyi. Tapi setiap kali kita bertemu, waktu kita membicarakan Tuhan Yesus tidak ada habis-habisnya, karena dia itu bukanlah suatu topik, tapi dia adalah seseorang, dan seseorang yang unlimited atau tidak ada batasnya. Amin. Kita punya subjek, kita mau bahas politik lah, belakangan gimana lah, beras naik lah, segala macam. Kita bisa bosan, saudara. Tapi waktu kita ngomong tentang Yesus, kita nggak pernah menjadi bosan. Karena dia itu selalu mensuplai kita dengan kehidupan. Yesus itu identik dengan kehidupan. Kita tidak bicara mengenai agama, kita tidak bicara mengenai ritual, kita tidak bicara mengenai topik atau doktrin atau sekedar hanya pengajaran atau knowledge atau pengetahuan, tetapi kita berbicara mengenai seorang pribadi. Pribadi yang memberikan kehidupan, pribadi yang memberikan kita kesejahteraan, pribadi yang memberikan kita damai sejahtera, pribadi yang memberikan kita keselamatan. Dan ini tidak bisa kita dapatkan dimanapun juga. Di seluruh dunia ini, saya coba men-research, bahkan banyak orang yang sudah melihat, sudah mengecap, dan mengetahui bahwa Yesus itu tidak ada bandingannya. Amin. Sebab itu, saudara-saudara, saya sungguh merasa senang sekali kalau setiap kali saya sharing mengenai Tuhan Yesus. Kalau saya sharing mengenai suatu subjek, saya sharing mengenai suatu topik untuk langkah-langkah bagaimana. Langkah-langkah itu ada batasnya, saudara-saudara. Orang melangkah juga ada capeknya, betul? Kalau orang mau melangkah sampai tahap sekian, kadang-kadang dia bisa nyampe, kadang-kadang nggak nyampe langkahnya. Tapi waktu kita berbicara mengenai Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu seseorang yang dia tidak memberikan suatu langkah, tetapi dialah solusi daripada segala permasalahan yang ada dalam hidup kita. Lebih baik saya memberikan solusi atau memberikan saudara-saudara caranya. Nah, mendingan solusi kan? Mendingan langsung go straight to the solution, mendingan kita langsung aja, kita nggak usah, kita potong istilah kata ya, kita potong kompas, kita langsung ke solusinya saja, ke akar masalahnya saja, daripada kita istilahnya apa ya, kalau di politik itu kita berwacana. Kita berwacana, kita ngobrol, kita bisa sharing, kita bisa ngobrolin, kita bisa kalau misalnya orang itu kan ada yang, kalau misalnya ini itu filsafat lah ya, orang ngomongin filsafat. Saya dulu pernah loh, pas lagi ngomong filsafat, saya ngobrol sama seseorang, ini orang Kristen, oke? Orang yang percaya. Ini terjadi waktu saya lagi kuliah di Amerika. Saya ngobrol sama dia, orang yang percaya. Saya ngobrol sama dia, kebetulan dia mengambil kelas filsafat. Jurusannya filsafat, filosofi. Orang Kristen, terima Tuhan Yesus, sudah diselamatkan. Saya ngobrol sama dia, benar-benar saya lama-lama bisa benar-benar jadi ateis, saudara-saudara. Benar-benar saya membicarakan mengenai filsafat, membicarakan mengenai kehidupan seseorang, mengenai kehidupan orang, mengenai kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu waktu dibicarakan bukannya tambah dapat solusi, justru tambah semakin complicated, betul? Waktu kita bicarakan, oh ada masalah di sini, ada masalah di situ, makin kita ngomong kok solusinya nggak ada ya. Tapi begitu kita ngomong Yesus, itu semua pembicaraannya selesai. Amin. That's why saya lebih senang untuk membicarakan Yesus. Apalagi di gereja. Di gereja kalau kita tidak membicarakan Tuhan Yesus, kita membicarakan hal yang lain. Dan apa yang kita harus ngomongin gitu nggak bakalan ada ujungnya. Menurut saya, gereja harus bisa menjadi solusi. Gereja harus memberikan solusi. Dan solusinya itu hanya satu, yaitu Yesus. Amin. Makanya saya kemana-mana, saya juga senang sekali waktu saya ketemu dengan orang-orang yang baru. Saya selalu bertanya gitu ya, kenapa sih kok bisa? Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Apa sih yang sebenarnya itu sedang terjadi dalam kehidupan seseorang? Saya sedang menganalisa bagaimana seseorang itu dari yang kehidupannya biasa-biasa, yang tidak ada solusi, sehingga dia mengalami transformasi kehidupan. Percuma kita mempunyai banyak
yang mengikut kita, banyak jemaat, tetapi nggak ada satu orang pun yang mengalami transformasi hidup, tapi yang datang banyak. Atau pilih beberapa orang saja mungkin mengalami transformasi hidup, oke? Beberapa orang yang mengalami transformasi hidup dan dia memberitahukan kepada yang lain tanpa harus disuruh. Betul? Bukankah hal itu lebih enak kan? Kita ngadakan, saya dulu sering ikut program penginjilan. Pas program penginjilan selesai gitu ya, wah laporannya keren banget. Datang berapa ratus orang. Wah terdata. Kayaknya keren banget gitu, apalagi habis KKR. Pernah saya mengalami, ikutan KKR, yang datang, sekali datang puluhan ribu gitu. Saya bicara di depan kayaknya, wah, spotlight, lebih terang daripada ini. Tapi saudara, setelah mendapatkan spotlight, siapa yang sebenarnya dapat spotlightnya? Kita atau mereka lihat Yesusnya? Itu terbukti dari minggu setelah KKR. Apakah minggu setelah KKR mereka datangnya itu untuk mencari Yesus, atau mencari teman-temannya yang ngumpul juga sebelumnya? Entah ngumpul di gereja, entah di mana. Ada bahkan orang bilang, ya saya senang banget fellowship-nya. Wow, fellowship-nya kenceng banget. Kok komunitasnya asik banget gitu. Terus ngomongin apa di komunitas? What are you talking about? Seseorang yang dalam komunitas, biarpun dia asik-asik, tapi kalau masalahnya nggak selesai, itu sangat menderita sekali, betul? Seseorang yang mempunyai ketergantungan terhadap suatu hal, entah substance, entah kebiasaan. Orang yang ketergantungan dengan satu hal dan sehingga dia tidak bisa tidur sampai malam. Sehingga dia harus tidur sampai istilah pagi, ya malam nggak bisa, pagi baru tidur gitu. Itu menderita sekali loh saudara. Rasanya, aduh kenapa kok saya harus kayak begini. Saya pingin normal seperti yang lain-lainnya. Tetapi saudara, saya telah melihat banyak sekali orang-orang yang mengalami perubahan, yang secara proses berubah, ada juga yang mengalami perubahan dalam sekejap. Hanya karena apa? Perubahan pikiran. Mulai percaya. Saudara, puji Tuhan ada kabar baik yang sangat membebaskan. Dan bukan hanya kabar baik ini mengenai keselamatan, tetapi dia juga memberikan kekudusan juga. Nah ini yang jadi masalah kan. Banyak orang bilang, ya kamu sih by grace ya, benar. Tapi bagaimana nanti mengenai step-step kekudusannya? Kamu kan bisa lebih kudus kan harusnya. Kamu harus ada proses yang namanya proses pengudusan seseorang. Wow. Bahkan ada yang bikin subjek saudara, how to have a personal, pribadi yang menjadi kudus. A personal holiness. Saya juga bingung. Saya pikir holiness itu dulu itu, wah seorang yang jadi semakin kudus itu modelnya seperti apa ya? Ada yang bilang harus semakin kudus gitu ya. Mungkin lama-lama tadinya itu rambutnya itu spiky, jadi nggak terlalu spiky. Tadinya pakai anting, jadi nggak pakai anting. Tadinya punya tatonya semua disetrika. Ya, terus kemudian tadinya itu pakai pakaiannya itu yang kurang bahan, sekarang kelebihan bahan. Apakah dengan demikian itu menjadi standar kudus? Nah, saudara, saya lagi mikir, mana mungkin ya Tuhan yang sudah memberikan anaknya sendiri, dia berikan anaknya, darahnya tercurah, tadi barusan kita minum bersama-sama, hanya untuk bisa memeteraikan kabar baik ini. Tetapi bahkan dia kasih Roh Kudus sendiri untuk mengukuhkan kabar baik ini. Kemudian dia baru kepikir, saya udah menyelamatkan gini, tapi gimana ya mengenai proses holiness ini? Baru kepikir gitu belakangan. Dia udah kasih semuanya. Kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih. Mungkin kalau misalnya dari proses Tuhan gitu ya, proses pemikirannya Tuhan, gimana ya? Injil ini kan udah bisa menyelamatkan orang. Tapi ya abis Injil menyelamatkan, nanti dipakai orang untuk berbuat seenak-enaknya. Orang jadi hidupnya nggak kudus. Kan katanya udah selamat. Selesai. Udah masuk garis finish. Wah. Ya kan ini kan masalahnya kan orang apalagi di kalangan yang udah mengenalkan pesan kasih karunia ini, selalu pertanyaannya sama kan. Udah terima pesan kasih karunia, kalau gitu bisa berbuat seenak-enaknya nggak?
Nah, itu dari dulu itu masalah yang klasik sekali. Hari ini kita sama-sama kelihatannya mungkin ini sering dibahas ya. Tapi saya waktu kemarin lagi persiapan gitu, kayaknya Tuhan ingatkan lagi. Coba kita kupas bersama-sama, apa sih yang menyebabkan beberapa orang bisa menerima message ini dan dia ngalamin, tapi beberapa orang gak gampang menerima message ini dan gak ngalamin sama sekali. Itu yang sering jadi pembahasan. Bahkan ada orang dibilang message of grace saja gitu ya. Loh, ini semua message of grace, saya bingung. Kamu punya apa yang bikin beda? Terus kemudian didebatin lagi. Dibikin debat di Facebook lagi. Nah, saudara, sekali lagi, Injil ini tidak mungkin dia hanya deal dengan keselamatan, dia harus deal dengan penyempurnaan dan kekudusan juga. Betul? Nggak mungkin Tuhan itu kayak dia itu kerja setengah-setengah. Dan saya percaya Injil ini bukan bergantung kepada kebenaran kita. Tetapi Injil bergantung kepada kebenaran yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Amin. Nah, setiap orang percaya itu dibenarkan oleh iman, ya kan? Kebenaran oleh iman hanya kepada Yesus saja. Betul? Tidak kebenaran oleh iman kepada pekerjaan orang lain, tapi kebenaran oleh iman hanya kepada pekerjaan Yesus. Jadi kita cuma percaya menggantungkan iman kita kepada satu orang, bukan kepada perbuatan kita. Amin. Nah, ini yang menyebabkan menjadi sesuatu hal yang gak fair, karena kalau orang begitu mudahnya dia menggantungkan iman hanya kepada Yesus, orang yang udah mungkin lebih smart mengatakan orang yang gak gitu smart, dia bisa dapat berkat yang luar biasa. Saya sudah invest, saya udah belajar, saya lebih benar, tanda kutip, benar kehidupannya dari dia. Tapi kok dia yang dapat berkat, saya mana? Gak adil banget. Itu kan pertanyaannya selalu begitu. Betul? Nah, orang agamawi nggak akan suka dengar dengan kayak begini. Dibilang, kamu nggak pernah deal dengan masalah kekudusan sih. Kamu nggak pernah deal dengan masalah proses penyempurnaan. Kan orang Kristen kan harus bertumbuh secara rohani. Saudara, saya mau tanya, bahkan saya challenge saudara-saudara cari di dalam Alkitab kalau ada kata pertumbuhan rohani. Saudara tidak akan pernah temukan yang dinamakan bertumbuh secara rohani. Tidak ada. Yang ada bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Cuman itu. Aneh kan? Kita sendiri manusia bisa bikin pertumbuhan rohani. Keren nggak? That's right. Wow. Tuhan begitu luar biasanya ya sampai bisa. Ini bukan karena rekayasa Tuhan. Ini karena rekayasa agama. Karena kan nggak rela kan? Orang baru pertama kali terima Tuhan Yesus bisa langsung diurapi, bisa langsung memuji Tuhan, bisa langsung dapat berkat, bisnisnya diberkati, ya kan? Dapat kesehatan, kemudian dapat berkat keturunan, berkat jasmani, berkat rohani. Wow, saya udah di dalam gereja dari kecil. Saya udah dididik di dalam Kristen. Kenapa kok saya nggak dapat berkatnya? Kayaknya Tuhan berat banget tangannya. Mau berkatin kayak begini aja. Saya kan orang baik-baik. Saya kan paling nggak lebih benar dari dia. Lihat aja tampangnya aja nggak benar. Saudara, sampai kita bisa mengerti bahwa even orang yang bodoh aja masih bisa diberkati sama Tuhan, kita nggak akan mengerti bahwa itu adalah karunia akan pembenaran itu sendiri. Amin. Sayang, banyak sekali orang Kristen yang sulit untuk menerima mujizat. Banyak sekali orang Kristen yang sincere, yang sungguh-sungguh, dia bisa menerima mujizat atau terobosan, bahkan mengerti tentang message of grace ini. Tapi juga banyak juga yang kelihatannya, wah hidupnya nggak kacau lah. Benar-benar kacau banget gitu. Tapi ya waktu ngobrol, begitu dengar tentang message of grace, langsung nangkep saat itu juga. Saya pernah kenal ada teman saya ya. Yes here. Saya ngobrol tentang the message of grace. Gak lama saudara. Dari Permata Hijau sampai ke Pondok Indah Mall. Kurang lebih 20 menit perjalanan. Suddenly matanya terbuka.
Saya bilang, ini bukan masalah kepandaian, ini bukan masalah intelijen Pak, Bu. Ini masalahnya mata yang dibukakan. Seseorang menerima dengan begitu mudahnya hanya karena dia percaya. Ini yang tidak bisa diterima, bukan? Seseorang harus percaya plus sesuatu dulu. Harus ada prosesnya. Nah, beberapa orang Kristen yang benar-benar justru mengalami proses yang lama sekali. Udah duduk, udah ikut. Dari zaman saya dulu, pastor, youth pastor, sampai sekarang, yet masih belum dapat. Ada saudara-saudara, you'll be amazed. Nah, saudara, ini bukan berarti bahwa Tuhan itu dia approve atau setuju dengan perbuatannya. Ya kan? Sekali lagi ini saya katakan, hal seperti ini kadang-kadang menjadikan sangat kontroversi sekali. Ini sangat berbahaya bagi yang mempunyai roh agamawi. Masalahnya, kalau Tuhan sendiri dia nggak approve perbuatannya. Karena apa sih Tuhan? Saya nggak encourage orang untuk melakukan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nggak pernah loh. Saya tidak pernah dalam khotbah saya bilang, ya udah terserah nanti kayak begitu. Saya hanya bilang, pada saat kamu mengalami atau sedang mengalami hal-hal yang buruk atau sedang kecanduan terhadap sesuatu, saya encourage, saya sarankan untuk saudara-saudara tetap ngomong bahwa saya tetap dibenarkan di dalam Kristus. Bahkan pada saat saudara sedang melakukan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Bukan berarti Tuhan setuju dengan perbuatanmu itu. Tapi Tuhan itu tahu bahwa orang yang gak gitu pintar, orang yang bodoh, gak gitu benar kehidupannya, itu gak bakalan punya iman karena perbuatannya. Gak bakalan dia punya iman karena perbuatannya. Dia cuma percaya pada anugerah pembenaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Statusnya tetap orang dibenarkan. Maka dari itu waktu dia melihat bahwa dia itu bodoh, dia itu gak gitu benar kehidupannya pun, dia masih tetap bisa terima berkat. Amin. Setelah dia terima berkat, dia mengalami perubahan pikiran dan dia berbalik dan bertobat dari kebenaran. Dari kebiasaan-kebiasaannya yang gak baik. Kita mengharapkan buahnya di depan dulu kan. Ketik jadi terima Tuhan Yesus, langsung begitu masuk gereja semuanya harus benar. Itu yang kita harapkan. Nah saudara, saya percaya the righteousness of God, kebenaran Tuhan, itu yang akan menelan habis akan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Every bad things yang saudara mungkin pernah alami atau saudara sedang alami, itu akan ditelan habis karena kebenaran daripada Tuhan sendiri, bukan kebenaranmu. Nah itu saudara, saya kembali ke hal yang sangat-sangat simple dan mungkin sering diulang-ulang. Ayat yang paling sering mungkin diulang-ulang, yaitu Roma 1 ayat yang ke-17, 16 dan 17. Ini udah sering diomongin. Ini ayat andalan. Ya kan istilahnya ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bahasanya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power. The power, satu-satunya. The itu kan kata artikel yang menunjuk kepada sesuatu hal. The, satu-satunya. Jadi, saudara, kesimpulannya, nah ini kalau saudara lihat ya, the power of God to salvation. Begitu dengar menyelamatkan, kalau kita sebelumnya dari gereja-gereja yang mungkin masih tradisional atau mungkin dari gereja pada umumnya, saya bisa survei, begitu dengar kata keselamatan langsung pikirnya neraka, surga. Benar kan? Orang selamat dari neraka masuk ke surga. Cuman itu aja. Tapi saudara tahu kalau kata soteria atau keselamatan itu, salvation itu banyak hal. Itu termasuk keselamatan, termasuk perlindungan, termasuk damai sejahtera, termasuk keutuhan, termasuk pembaruan, termasuk pemulihan. Itu semua termasuk di dalam
Bahkan kesembuhan itu termasuk di dalam keselamatan atau kata soteria, kata salvation itu. Dan saudara tahu bahwa kekuatan daripada Allah untuk mencapai keselamatan itu adalah cuma satu, yaitu the gospel. Injil, cuman karena Injil itu sendiri. Tidak ada kata yang lain. Rasul Paulus menyebutnya the gospel of grace. Ada yang nggak suka, bilangnya ya udahlah nggak usah ngomong gospel of grace lah, ngomong aja gospel. Oke, I'm fine. Meskipun Rasul Paulus pun sering ngomong ada gospel, other gospel. Tahu nggak? Ada Injil yang lain. Bahkan kalau dia memberitakan Injil yang lain selain daripada Injilnya Paulus, dia bilang dia akan dikutuk. Bahkan malaikat sekalipun akan dikutuk. Dia ngomongnya 2 kali. Saya rasa saya bukan orang yang terlalu bodoh untuk memberitakan Injil karena saya yang lain, karena saya nggak mau dikutuk, saudara. Simple toh, kita bacanya simple aja. Bahkan kalau saya mendengarkan Injil yang lain, saya punya efek. Efeknya itu adalah saya akan berada di bawah kutukan. Bukan nakut-nakutin loh saudara, itu yang di Alkitab katakan. Amin. Nah, saudara, masalahnya bukan kekuatan Allahnya, masalahnya bukan Injilnya ini, tapi masalahnya di ayat yang ke-17. Coba kita baca ya. Sebab di dalamnya nyata apa? Kebenaran Allah. Di dalamnya apa sih? Di dalam Injil itu harusnya nyata apa? Kebenaran Allah. Nah, orang banyak ngomongin, banyak preaching di khotbah, di mimbar, masalah Injil, banyak. Tapi isinya bukan kebenaran Allah, isinya adalah kebobrokan manusia. Isinya adalah dosa-dosa daripada manusia itu sendiri. Dikit-dikit bahasnya dosa, dikit-dikit bahasnya dosa. Katanya itu Injil, bahasnya dosa inilah, dosa itulah. Orang udah tahu kali. Kalau lagi ngelakuin dosa nggak usah diberitahu, dia tahu dia lagi berdosa. Justru yang perlu diberitahu adalah kebenarannya, kabar baiknya apa? Bahwa Allah membenarkan orang durhaka. Allah membenarkan orang yang berdosa, bukan karena perbuatannya, tetapi karena iman di dalam darah anak domba itu sendiri. Sesuatu yang mudah untuk diterima kelihatannya, tapi waktu kita mikir, ini begitu dalam sekali. Begitu dalamnya, sampai dibahas sama ahli Taurat dan mereka nggak ketemu. Karena apa? Bahasnya dicampur-campur dengan Tauratnya. Kalau mau dapat kekuatannya murni, nah gini deh. Saudara kan pernah makan misalnya apa ya, kopi lah ya gitu. Nah, ini kita bahas mengenai kopi lah. Banyak di sini suka kopi. Siapa yang suka kopi di sini? Nah, siapa yang pernah minum kopi luwak? Nah, mungkin ada yang pernah minum kopi luwak, ada yang seneng kopi luwak gitu ya. Saudara tahu kopi luwak yang dijual itu bukan pure kopi luwak. Itu kopi luwak dicampur. Betul kan? Sebabnya kopi luwak itu 1 kilonya bisa berjuta-juta, saudara. Bisa jutaan harganya. Karena saudara tahu, itu kan berasal dari kotorannya si luwak kan. Ya tergantung dia dong. Kapan dia mau keluar. Bukan tergantung kita kan. Gitu loh. Nggak bisa dipaksa dikasih obat anti diare gitu supaya dia keluar. Ya nggak bisa gitu loh. Ya itu memang natural sekali. Iya kan? Apalagi luwaknya organik ceritanya. Organik itu jadi nggak ditangkar gitu loh. Jadi saya pernah dikasih sama orang. Pas dengar harganya saya mendelik juga gitu loh. Saya demen kopi gitu. Tapi nggak tiap hari saya bisa makan seperti itu gitu loh istilahnya. Berasa banget kalau jutaan gitu loh. Satu cup kalau benar-benar pure itu kadang-kadang ada yang bilang antara 500.000 bisa sampai 1 juta. Hanya untuk 1 cup. 100%. Nah ini, Injil ini 100% dia punya kekuatan yang luar biasa. Nah kalau dicampur-campur, ya mungkin saudara nggak berasa. Tapi kelihatannya kayaknya ini Injil. Jadi waktu kita pergi ke gereja, kayaknya yang diberitakan ini kabar baik nih, kayaknya nih. Ntar belakang-belakangnya gitu berasa, kok balik lagi ke saya, kok nggak ada perubahan ya? Apa yang salah? Kemudian ditanyain, apa yang salah? Emang tadi ada yang salah? Mungkin nggak ada yang salah. Tetapi
spiritnya yang diimpartasikan itu bukan spiritnya Injil, bukan spiritnya kabar baik yang mendatangkan keselamatan, karena yang dibahas bukannya kebenaran Allah. Saya lagi isinya apa? Nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman memimpin kepada iman, bukan iman kepada perbuatan. Ya oke lah, pertama-tama ya basicnya dulu ya memang by grace, betul. Tapi habis itu mesti proses dong. Perbuatannya mesti proses dong. Saya ingatnya di sini iman memimpin kepada iman deh, bukan kepada perbuatan, betul? Saya nggak salah kan bacanya kan? Saudara nggak salah kan lihatnya kan? Keseringan, ntar bukan hanya itu saja, ditambahin lah. Saya katakan bukan hanya sekedar dosa yang dibahas, tapi juga kekuatan manusia. Bagaimana manusia itu bisa advance, bagaimana manusia bisa memotivasi dirinya sendiri. Mungkin ini dikenal sebagai life coaching. As a life coaching, by itself, sendirian itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah diberitakan di gereja, itu akan membawa umat Tuhan kepada pembelengguan. Mereka akan terbelenggu secara tidak langsung. Karena awal-awalnya kayaknya enak. Tujuannya kan baik. Toh tujuannya untuk supaya dirinya bisa improve kan. Supaya bisa lebih baik kan. Siapa yang nggak mau dirinya lebih baik? Tapi kalau nggak ada kekuatannya, karena tidak diberitakan, dan mereka pikir, oh membahas kebenaran Allah, itu adalah level dasar. Levelnya basic. Saya nggak segan-segan untuk tiap saat kita membicarakan mengenai hal ini. Mungkin juga karena saya juga di-trigger oleh beberapa pertanyaan. Saya di-trigger, oh kok kenapa sih ini kok bisa kayak begini? Kenapa sih? Mulai dari aplikasinya, mulai bukan hanya aplikasinya, tapi why grace? Kan dari dulu kan grace. Kenapa kok nggak move on? Ya kan? Kadang-kadang salah like di part, move on-nya jadi terhambat. Katanya begitu. Itu ada yang kasih status, itu yang suka kasih. Tapi saudara, saya lagi ya. Ini. Roma 10, ini ditegaskan lagi, Roma 10 ayat 1 sampai 2. Bahwa kebenaran itu, kebenaran Allah itu berbeda dengan kebenaran diri sendiri. Motivasi itu termasuk berusaha cara untuk membenarkan diri sendiri. Life coaching itu suatu cara untuk membenarkan diri sendiri. Cara-cara untuk mencapai kekudusan atau bagaimana menjadi lebih baik, untuk mengimprove diri sendiri, itu adalah cara untuk mencari kebenaran diri sendiri. Roma 10 ayat 1 sampai 2 katakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang Yahudi yang baru mau diselamatkan. Karena apa? Saudara tahu nggak di Israel, kalau saudara nanti sama-sama sama saya pergi ke Israel, pergi ke tembok ratapan, itu banyak orang Yahudi, itu pada doa. Doanya itu pakai topi, atau ada yang di sininya dipakein ini kayak buku kecil begitu, terus di tangannya ada buku kecil karena mereka letterlek, katanya firman Taurat tuh harus selalu nempel di dahi sama nempel di tangan, dan mereka bacain buku doa sambil manggut-manggut begini di depan tembok, gitu berapa kali gitu, banyak sekali. Tahu nggak mereka itu lakukan itu bisa ada yang tiap hari mereka lakukan, dan mereka rajin loh. Ini orang-orang bukan orang yang main-main, ini orang rajin. Ini orang yang benar-benar sungguh-sungguh. Mereka ini giat. Giat dalam agama mereka, sangat giat. Malu kalau kita sendiri membandingkan diri kita dengan giatnya mereka, bakalan malu. Bilang, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Apa yang dimaksud tanpa pengertian yang benar? Next. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Saya kembali lagi ya. Alkitab, penjelasan Alkitab. Kebenaran Allah. Ya. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi definisi untuk tidak takluk kepada kebenaran Allah adalah kebenaran diri sendiri. Mencari dan membangun kebenaran diri sendiri.
either melalui psikologi, entah melalui apapun caranya, selama itu mencari kebenaran diri sendiri, mencari cara untuk memotivasi diri sendiri dengan self will. Orang dengan self will mencoba bagaimana supaya tidurnya pagian, coba terus gitu, nggak kelar-kelar. Tetap aja tidurnya malam, terus kemudian bukan malam, bablas lagi sampai pagi. Nah, jadi kebenaran Allah bukanlah apa yang kita lakukan supaya dibenarkan Allah. Itu bukan definisinya. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang dibeli di atas kayu salib dengan darah yang mahal, kemudian dikenakan kepada kita. Namanya pemberian. Kamu nggak bisa earn, kamu nggak bisa berusaha untuk mendapatkan kebenaran Allah itu. Kamu harus menerima akan kebenaran Allah itu, dan kamu harus percaya bahwa Allah membenarkan. Kalau kamu cuman nggak percaya, cuman kamu tahu doang, dan itu tidak teraplikasi dalam kehidupanmu. Nah, ini kita kan ngomong aplikasinya. Aplikasinya adalah supaya kita itu percaya kepada kebenaran Allah. Dengan itu kamu akan tunduk terhadap kebenaran Allah. Gimana kok? Kan namanya Taurat juga, ya orang Kristen kan juga kan maksudnya, masa orang Kristen kalau gitu, ya udah nggak usah sama sekali gitu, nggak tunduk sama sekali gitu terhadap Taurat. Bukannya Taurat juga masih berlaku sampai sekarang. Coba lihat ayat berikutnya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Tahu? Kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Kristus is the fulfillment, dia itu telah menggenapi. Oke, saudara mungkin susah ya ngelihatnya begini. Coba aja kalau saudara punya kontrak lah gitu ya, punya kontrak KPR gitu ya. Kan berarti punya utang sama bank dong. Saudara harus melengkapi itu kontraknya kan. Cara memenuhi kontraknya gimana? Ya bayar tiap bulan. Kalau nggak bayar tiap bulan ya bayar lunasin rumahnya dong. Tetapi kalau saudara sudah bayar, saya sarankan kalau misalnya sudah selesai kontraknya, rumah jadi punya saudara, suratnya jadi punya saudara, saya sarankan saudara tidak menyicil tiap bulan lagi. Ini beberapa kayaknya agak sulit untuk berpikir. Pagi ini pagi yang sangat slow kelihatannya saudara. It's okay. Memang agak sendu-sendu, rintik-rintik hujan gitu, kayak enak gitu ya, you know. Saudara kalau sudah memenuhi kontraknya, nah andai kata nih, saya punya kontrak nih ya. Kemudian, di sini ada abang nih di sini nih ya. Bang Irwan, dia memutuskan untuk bayarin saya punya utang. Wis, gitu ya. Saya punya utang rumah dilunasin, jebret gitu. Berapa? Adalah suatu kekejian dan sangat-sangat mempermalukan Bang Irwan kalau saya tetap ngomong sama banknya, ini berapa yang mesti saya bayar ya? Dan saya tetap ketakutan tiap saat. Padahal udah dilunasin. Tahu nggak orang yang sudah dilunasin utangnya itu rasanya bebas? Detik kamu dibayar utangnya semua harusnya kamu berasa bebas. Sekali lagi, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Dia tidak batalin kontraknya, dia penuhi kontraknya. Amin. We do some teaching ya hari ini ya. Saudara agak konsentrasi sedikit. Karena ini penting sekali saudara. Kita akan ngupas. Kenapa sih sebenarnya? Apa yang menyebabkan orang itu percaya, yang satunya nggak percaya? Kita tahu ya, bahwa ayat ini ya yang kita sering pakai, terutama untuk orang-orang yang mungkin mengalami hal kecanduan atau kebiasaan. Saya sarankan ayat ini sangat efektif sekali. Roma 6 ayat 14 katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Detik saudara di bawah under grace, sin nggak punya kekuatan terhadap dirimu. Di bawah kasih karunia, engkau langsung, yang namanya dosa nggak punya kekuatan untuk mengikat kamu lagi. Di bawah hukum Taurat, dosa punya kekuatan.
Jadi mendingan saya preaching lebih banyak Taurat atau lebih banyak grace? Pinter. You're smart. Kalau saudara berada di bawah grace, dosa semakin lepas kuasanya. Otomatis loh saudara, ini pernyataan dari Rasul Paulus sendiri. For, itu tuh sebab. Kata sebab itu sangat berkaitan dengan pernyataannya. Setelahnya, apa yang menyebabkan itu? Saya hanya menjalankan apa yang ada di firman Tuhan ini. Kalau saya kasih dikit-dikit Taurat, dikit-dikit grace gitu ya. Lama-lama sinnya kadang punya kuatan, kadang enggak. Kadang punya, kadang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Model kayak penari India saya lama-lama. Ini saudara-saudara, tahu nggak sin itu, kata dosa, itu di kitab Roma, ada kurang lebih 48 kata yang bilang itu tuh mengenai sin, hamartia. Oke? Tapi semuanya itu 47 dari 48 itu kata benda. Bukan kata kerja. Saudara paham artinya? Artinya dosa itu bukanlah sesuatu yang kita perbuat menurut kitab Roma, tetapi dosa adalah suatu status atau suatu tempat atau suatu hal atau seseorang atau sesuatu. Kan tahu ya, kata benda itu mengacu kepada sesuatu atau seseorang atau tempat, gitu kan? Iya kan? Saudara belajar bahasa Indonesia dong, gitu loh istilahnya. Kata benda loh saudara. Tapi yang kebanyakan di sini kalau dengar kata dosa langsung perbuatan kan? Langsung kita ada rasa guilty, rasa bersalah. Kayaknya kita melakukan sesuatu yang salah. Padahal sin atau kata dosa, kata benda atau status ini, inilah akarnya dari semua perbuatan dosa. Oke, jangan disamakan. Satu perbuatannya, satu akarnya, satu buahnya, satu akarnya. Akarnya itu dosa, menyebabkan perbuatan dosa. Tidak ada yang namanya buah-buah dosa. Itu nggak pernah saya tahu. Yang ada pekerjaan, perbuatan dosa. Works of sin, works. Tapi fruit, buah roh, salah satunya adalah kekudusan. Itu buah. Ya kan? Jadi kekudusan bukan perbuatan dong. Kekudusan itu adalah suatu buah. Mudah bukan? Ya kan? Cukup gampang, sampai di sini semua mengerti? Oke, bisa ngikutin ya? Oke. Nah, sebelum kita lahir baru, terima Tuhan Yesus, kita dan sebagian orang-orang lain di dunia ini masih ada di penjara yang namanya dosa. Kita ada di prison. Kita ada di jail yang namanya dosa. Kamu mau berbuat baik segimanapun di dalam penjara itu, kamu tetap napi namanya. Statusmu itu status terpenjara. Statusmu itu tidak bisa keluar daripada penjara. Betul? Kamu mau ngerawat apa kayak gitu, menderma banyak dari dalam penjara, tetap aja statusnya itu status orang terpenjara. You cannot go out. Harus di prison break atau jail break. Ya kan? Nah, seberapa baiknya kita, Tuhan tetap lihat kita waktu dulu sebelum terima Tuhan Yesus sebagai orang berdosa di dalam Adam. Nah, ini nanti kita akan bahas mengenai si Adam ini. Saya tahu nih Adam ini memang dia, kalau orang bilang itu, wah ini memang biang keroknya ini satu. Nanti di surga dia rumahnya itu khusus pakai barikade, banyak satpol PP di sana. Tapi gini ya, seseorang tidak menjadi pendosa karena dia berbuat dosa. Sekali lagi saya katakan, seseorang tidak menjadi pendosa karena dia berbuat dosa. Karena dia seorang pendosa, makanya dia berbuat dosa. Paham saudara? Sekali lagi ya, saya katakan ya. Karena seseorang statusnya adalah si pendosa, maka perbuatannya adalah berbuat dosa. Kalau seseorang yang bertani, orang petani, pekerjaannya bertani. Nah ini saya inspirasinya ini kemarin malam saya baru nonton film Rocky Balboa. Saya kan bilang ini Rocky Balboa. Saya seneng Rocky, wah kayaknya seru gitu ya. Wah pertandingan, man fight. Wah.
Rocky Balboa yang terakhir. Saya kaget dia ngomongnya gitu ya. Si Rocky ini merasa nggak puas dalam kehidupannya. Dia bilang dia merasa ada sesuatu di dalam ruangan bawah tanah. Ruang bawah tanah saya kira di rumahnya. Enggak, di dalam sini. Katanya ada kekosongan. Dia bilang kayak gitu. Kekosongannya apa? Dibilangin sama temennya. You know what a fighter do? Fighter fights. Dia itu nggak fighting, dia bisnis restoran. Itu udah ngaco banget. Jualan ayam penyet. Ya, itu menurut translasinya daripada First Media. Saya bingung juga. Country chicken jadi ayam penyet. Saya bingung. Saya kepikir Bu Kris gitu. Aduh, ayam penyet. Oke deh. Oke, kita ngomong country chicken. A fighter fights. Seorang fighter, dia itu terus fight. Tapi dia juga, selain dia memukul, dia juga kena pukul. Masalahnya dia mungkin kena pukul juga banyak. Tetapi dia keep moving. Dia terus maju. Ini pernyataan yang menarik sekali. Bukan seberapa keras kamu memukul, tetapi seberapa keras kamu dipukul dan kamu tetap maju. Bagi seseorang, bukan seberapa banyak dia melakukan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah berperang, peperangan rohani, wah jagonya di mana, nyelamatin berapa orang. Tetapi seberapa banyak dia percaya akan Injil daripada Kristus itu, dan dia meskipun kena banyak sekali masalah dalam kehidupannya, dia tetap maju karena dia itu tetap percaya. Menarik ya, inspirasi dari Rocky Balboa. Saudara tahu kan film akhirnya jadi tetap aja kalah. But yet, dia bilang, apa yang ada di dalamnya udah keluar semua. That's what he is. He is a fighter. Once seseorang menjadi seseorang yang dikuduskan, he is a saint, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus. Kalau dia nggak melakukan perbuatan yang kudus, dia merasa ada sesuatu yang wrong di dalam. Kalau saudara masih merasa kayak begitu, puji Tuhan, artinya saudara waras. You are saint. Saudara itu waras. Amin. Saudara masih orang yang kudus. Oke? So, santai bro. Santai sis. Oke? Nah, masalahnya, seseorang, kita semua menjadi benar, itu bukan karena kita taat. Tetapi karena ketaatan seseorang, yang namanya Yesus. Nah, ini yang jadi masalah. Di sini letak peperangannya. Peperangan kita itu bukannya perang-perangan di udara, kita naik helikopter, kemudian sampai di atas, kemudian kita coba perang-perangan. Oke. By the way, ada beberapa, bahkan pendoa syafaat melakukan hal demikian. Dia naik ke atas. Dia nyari di udara, dia terbang keliling-keliling, kemudian dia berdoakan. Gitu. Dengan harapan itu adalah peperangan yang sesungguhnya. Tapi saya percaya, maksudnya adalah peperangan dengan roh-roh yang ada di udara, peperangannya itu kebanyakan di sini. Terjadinya sangat-sangat dekat dengan saudara, yaitu di atas batok kepala ini. Di dalam pikiranmu sendiri, itu peperangannya di sana. Nah, kalau kita mikir ya, kenapa sebagian orang gampang banget terima berkat? Atau nggak usah berjauh-jauh deh. Gampang sebagian orang terima revelation dari message, pewahyuan dari message kasih karunia ini, begitu gampangnya. Yang lain kok enggak? Ini pasti ada sesuatu nih. Nah, ada yang dinamakan kubu dari pikiran orang itu. Nah, itu suatu bentuk keraguan yang bikin menyumbat. Sumbatan itu. Sesuatu menyumbat aliran-aliran daripada berkat itu. Berkatnya tetap ngalir? Tetap. Tapi alirannya kesumbat. Sama kayak saudara mencet namanya keran, isi selang, kerannya dipencet. Oke? Kalau kerannya dipencet lagi. Selangnya dipencet, keran dipencet, gimana caranya? Maklumlah saudara sampai jam 2 malam coba mempersiapkan rada-rada ini juga ya. Tapi gini loh saudara. Nih ya, 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 10 ya, kita baca ya sama-sama. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi,
melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Bukan menentang Allah loh. Tapi menentang apa? Pengenalan akan Allah. Berarti kalau orang tidak kenal Allahnya dengan benar, berarti dia membangun dengan, dia itu termasuk orang yang angkuh. Dia tidak mau untuk mengenal Allah dengan benar. Dan dia membangun yang namanya kubu. Strongholds. Oke? Nah, setelahnya ini yang menarik. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang jadi masalah. Banyak orang bilang, oh kalau gitu saya harus takluk kepada Kristus dong. Takluk kepada Kristus. Bahasanya masalahnya ini banyak terjemahannya yang salah. Ada yang bilang, bringing every thought into captivity to the obedience to Christ. Ada yang bilang kayak gitu, tetapi yang benar, obedience of Christ. Itu tuh yang benar. Aslinya obedience of Christ. Artinya bukan takluk kepada Kristus, tetapi ketaatannya Kristus. Jadi pikiranmu harus selaras, bukan dengan ketaatanmu sendiri, tetapi ketaatan daripada Kristus. Contoh ini, ya. Cara kerjanya begini. Jadi iblis itu bawa kepada kita suatu pikiran. Nah, ya. In a sense lah ya. Nah, iblis bukannya secara langsung dia bawa itu, kadang-kadang dia lewat orang. Dia ngomong, oke? Dia lewat orang, caranya orang yang khotbah di depan. Kemudian buku-buku motivasi. Nah, itu dibawa tuh. Itu caranya dia masuk. Oke? Kemudian dari perkataan orang, kadang orang yang dekat, kadang orang tua, kadang orang yang istilahnya teman dekat, kadang teman kelas gitu. Atau mungkin karena tempat di mana kalian hangout dan orang itu kalian respect. Kalian hormat, kalian hargain itu orang. Ya kan? Nah, kalau ini tidak berdasarkan kepada Injil atau berdasarkan kepada the word of God, hal itu akan membuat yang namanya kubu. Langsung jadi kubu. Nah, contoh, Yesus itu dia menyembuhkan setiap orang yang datang kepada dia, bukan? Nah, perjamuan kudus, waktu kita percaya, kita menjadi sembuh. Benar kan? Nah, kalau kita percaya, kita mengakui akan tubuh Kristus, di sana dikatakan kita tidak akan menjadi lemah dan mati sebelum waktunya. Benar ya? Itu yang tertera di dalam firman Tuhan. Tapi, kalau kita mungkin dibesarkan dengan pemikiran, waduh, kalau gitu, ya benar sih perjamuan kudus. Tapi kalau makan makanan yang panas-panas, apalagi kambing dicampur duren, nanti pasti sakit tenggorokan, habis itu pasti pada sariawan. Sering bukan? Makanan panas-panas harus dikonter dengan makanan yang dingin. Saudara percaya apa enggak? Saya sadar enggak sadar, kadang-kadang mau makan milih-milih. Jadi begini begitu. Bukannya artinya saya makan sembarangan saudara. Tiap hari saya makan kambing, kemudian ditutup dengan jus duren. Ingat ya saudara, saya enggak pernah kayak begini. Oke, ini ekstrimnya. Contoh kasus ekstrim, oke? Saya hanya bikin ini supaya agak sedikit gamblang lah contohnya, kayak begitu. Tapi saudara, tahu enggak? Percaya apa enggak? Dulu saya dari kecil, saya nggak even tahu entah makanan panas, entah makanan dingin. Saya sama orang tua saya hampir seminggu 3 kali makan kambing dan jeroan. Saya nggak bilang, saudara ikutin saya ya. No. Tapi saya nggak ada yang namanya yang bilang, kamu jangan makan ini, kamu jangan makan itu. Nggak ada. Jadi Tauratnya nggak ada tuh di sana tuh. Nggak ada yang namanya aturannya. Jadi saya nggak conscious akan hal itu. Kemudian banyak orang yang nanya, kok udah pernah ngecek belum? Saya bilang, saya udah pernah ngecek. Dan hasilnya normal, saudara. Normal. It's normal. Tapi sekali lagi, saudara kalau menyamakan, oh karena Ko Yudi bilang, dia setiap hari waktu dulu makan, saya ikut-ikutan. Kan saya udah percaya akan perjamuan kudus. Saya bablas ikutan tiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, makan kambing dan jeroan. Itu konyol namanya. Oke? Medical ada tempatnya nggak?
Yes, ada tempatnya. Tetapi kalau kita ngalamin trouble, nah ini yang paling sering ya. Mungkin ini yang sering-sering. Masalahnya orang yang percaya, begitu meskipun dia percaya nih akan perjamuan kudus, selesai perjamuan kudus, dia batuk-batuk. Ya kan? Nah itu biasanya mulai bingung. Saya nggak ngerti ya, kenapa kok hal ini bisa terjadi kepada saya? Dikarenakan kubu tentang makanan yang panas-panas itu lebih gede kubunya dibanding dengan kubu yang namanya perjamuan kudus. Jadi percayanya yang ini lebih tinggi daripada percaya kepada perjamuan kudus itu sendiri. Jadi perjamuan kudusnya mengecil, percaya kepada makanan yang ini lebih besar. Dan yang terjadi, ya ini kalah. That's why sometimes nggak happen. Saudara cukup jelas? Ini masalah gede-gedean kubunya. Nah, ada yang dibesarkan dengan begini. Kalau kamu makan, harus bersih ya, nggak boleh ada sisa. Makan dikit-dikit, ntar bopeng-bopeng no pacarnya. Ya ada yang ngomongnya begitu, benar. Nggak boleh lu, nggak boleh makan kayak begitu. Benar nggak? Saya punya makanan kadang-kadang banyak sisa, istri saya. Jadi boasting. Boasting, mohon maaf. Alkitab bilang itu dongeng orang tua dan tahayul. That's true. Nah ini kubu yang paling terkenal. Tuhan mau mengirimkan sakit penyakit dan bencana untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Supaya kita belajar akan bagaimana proses Tuhan. Tuhan memproses seseorang supaya dia makin mature. Oh my Lord. Tuhan berikan kita kemiskinan supaya kita belajar untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, salah satu yang paling besar ini, kita menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi semua pikiran kita bawa dan kita taklukkan kepada Kristus. Itu nggak possible, saudara. Kamu bisa setiap saat gitu, kamu bawa begitu ada pikiran, oh Kristus ini, taklukkan Kristus. Gak bisa. Boro-boro, baru punya pikiran, habis itu punya pikiran berikutnya, ya kan? Nggak kelar-kelar kan? Jadi saudara, kita lihat lagi ya, obedience of Christ itu apa sih? Roma 5 ayat 19. Jadi, peperangan kita itu menawan, membawa setiap pikiran, menaklukkannya kepada obedience of Christ, ketaatan Kristus. Nah, gini ya, misalnya gini, aku tumpangkan tangan nih kepada orang yang sakit. Ini ada orang sakit kan, orang sakit maju ke depan, kita tumpangin tangan nih, oke? Pas lagi tumpangin tangan, tapi ada di dalam pikiran kita, itu ada kubu, oke? Kubu itu mulai berbicara, si iblis ya ini ya, melalui kubu itu. Dia yang penting, dia cukup tanam satu aja. Dia nggak perlu tanam banyak-banyak, cukup satu aja. Dia cukup satu, tanam. Kemudian habis dia tanam satu kubu, dia pergi ke orang lain, dia tanam lagi kubu yang lain. Oke? Nah, kubu ini berkata gini, nah, emang sih gue didoain. Tapi kan kalau Yudi sama Cilita kan nggak tahu tuh, pagi-pagi gue habis ngapain. Ya kan? Pagi kita habis berantem nih. Ini bisa sembuh, bisa enggak nih? Tergantung hubungan saya. Saya kalau nggak benar kehidupannya, belum tentu saya sembuh. Sering bukan kejadian, berasa guilty. Ya kan? Apalagi mau pergi ke gereja. Ini anak-anak belum siap. Ini segala macam. Waduh, yang ini nih lama banget, yang itu mandinya, yang ini pagi-pagi ini gara-gara ini ngendon nih di kamar mandi nih lama banget gitu istilahnya. Wah, marah. Ini pergi nggak jalan-jalan nih gara-gara ini ada orang nih Car Free Day lah, semuanya salahin semua. Habis marah-marah tadi, habis mengumpat, komplain, mengeluh, khawatir. Aduh khawatir, rasanya guilty. Pas ditumpangin tangan, ya sih aku mau sembuh, tapi aduh gimana ya, tadi pagi kayaknya bikin salah nih. Kayaknya ada sesuatu yang nggak benar dalam hubungan saya dengan keluarga dan hubungan saya dengan Tuhan. Saya sarankan, saudara stop pikiran itu pada saat itu, berbalik, bilang kesembuhan ini bukan karena aku taat atau nggak taat. Kesembuhan ini karena Kristus yang taat. Kristus sudah mentaati setiap
hukum Taurat. Setiap apapun yang Bapak inginkan, dia sudah taat. Bahkan dia taat sampai mati. Demi saudara-saudara dan demi saya. Ketika saudara ngomong kayak gitu, itu kubunya hancur. You are free. Mengenai kesembuhannya nanti proses nggak masalah, bukan? Tapi saudara terima dulu di sini. Pemikiran itu saudara harus gantikan. Pemikiran nggak bisa ditengking, saudara-saudara. Saudara nggak bisa tengking, tapi you can stop it. Detik itu mulai ada di dalam pikiranmu, kau stop. Amin. Banyak kita bilang, wah di luar nih, lagi banyak nih airplane nih, wah jatuh-jatuh, aduh siap-siap semua, aduh nggak pernah ini, mau pergi takut, ini takut, semuanya takut gitu ya istilahnya, jadi semuanya, aduh gimana nih, cek semua internet, sampai ini semua, cek temen gitu ya, segala macem gitu, pergi dari Jakarta gitu ya, aduh nggak usah lah, nggak usah pakai airplane, mau pergi ke Medan pakai mobil, wah terus gitu. Ada yang punya rumah di Manado, udahlah Jakarta Manado pakai kapal aja. Kemudian kejadian kapal tenggelam, udahlah gimana ya, udah nggak ada caranya nih, getek aja deh getek, aman. Ya kan? Jauh men Jakarta Manado, ya kan? Saudara, mungkin saudara saya kasih tahu ya, saudara nggak akan bakal lepas dari kesalahan. Saudara tidak akan lepas dari yang, aduh malas berdoa lah, malas baca firman Tuhan lah, itu nggak pernah bakalan lepas. Tapi stop pikiranmu di mana engkau masih mikirkan kalau ketaatanku lah yang membawa kepada berkat-berkat ini. Hanya ketaatan Kristus. Titik. Amin. Nah kalau saudara pikir ya, gimana dengan preacher yang besar-besar? Pembicara KKR. Wah ada Benny Hinn, Ibu Teresa, wah ada siapa lagi? Waduh, mau Benny Chong, mau Benny siapalah gitu ya. Ini pembicara besar. Kok dia doa dijawab? Tahu nggak dia doa dijawab bukan karena doanya, tapi karena Kristus. Dia dijawab karena dia itu doanya itu istilahnya bukan karena dia lebih jago doanya, enggak. Tapi karena dia tahu bahwa yang didoakan itu terjawab hanya karena Kristus. Gak bisa lagi. The fact is, the truth is, karena Kristus. Amin. Nah, terus kalau gitu pasti ada aja yang bilang, kalau gitu ngapain hidup benar? Berbuat seenak-enaknya aja toh. Kan dapat berkat kan. Mau berzina aja terus. Nggak apa-apa, ya kan? Saya ya, terus terang nih, saya sendiri pribadi, saya belum pernah ketemu orang nih, hidup dalam perzinahan, kemudian terang-terangan dia bilang sama saya mau berzina, tetapi saya hidup di bawah kasih karunia. Saya belum pernah dengar konseling orang satupun kayak begitu. Biasanya nggak akan ngomong kayak begitu, pasti dia akan feel condemned. Tapi saya belum pernah ketemu satu orang pun. Saudara-saudara kalau ada, tolong tunjukin ke saya. Seriously, saya belum pernah ketemu kayak gitu. Makanya Rasul Paulus perlu ngomong Roma 6 ayat 15. Ini kelanjutan terus ya. Oke? Kalau saudara ada di GBC, saudara akan dapat pengajaran yang mampet gitu, yang banyak dah. Gitu loh istilahnya. Oke? Karena apa? Ini saudara dapat fondasi. Fondasimu kuat. Saudara mau dihajar, saudara mau buat salah pun, engkau berada di fondasi yang solid. Saudara mau jatuh di atas fondasi yang solid. Saudara fondasinya nggak tenggelam. Amin. Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ini Rasul Paulus pun berarti zaman dulu udah sering ditanyain kayak begini. Kemudian yang ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Wah, ini pastor, ini kan ada dosa, bawa kepada kematian loh, jangan main-main. Kan harus taat loh, kalau enggak dibenarkan. Saya mau tanya sekali lagi, dosa di sini apakah ini dosa kita? Bukan saudara, karena di pasal yang kelima, dosa itu adalah dosa satu orang, yaitu dosanya Adam.
Gara-gara Adam, kita ini menuju kepada kematian. Nah, ketaatan di sini, apakah ketaatan kita? Bukan, tetapi ketaatan Kristuslah yang membawa kamu ke dalam kebenaran. Baru setelah kita gabungkan ini, baru kita tahu bahwa ini sebenarnya bukan kita yang diomongin. Setuju? Nah, ini buktinya gampang. Saudara lihat aja di pasal yang kelima. Pasal sebelumnya karena satu orang. Roma 5 ayat 12 katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Setuju? Nah, ini kemudian Roma 5 ayat 17 sampai 18. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, haleluya, dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, di sini kebenaran adalah anugerah. Dan yang menerima kelimpahan kasih karunia. Nggak cuma menerima kasih karunia, tapi menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi kalau engkau kebanyakan dengar message grace, terima kasih. Karena kamu akan berkuasa dan hidup. Setuju? Oke. Sebab itu sama oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Pelanggarannya siapa? Adam. Demikian pula oleh satu, siapa? Yesus punya perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa itu? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Saudara mau kalau itu karena ketidaktaatan saudara semua orang jadi berbuat dosa? Nggak mungkin juga kan? Saudara bukan pencetusnya si Adam itu. I'm sorry to say, Pak Adam memang dijadikan kambing hitam memang. Dan demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini loh saudara. Saudara kalau ngelihat bolak-balik Roma 6, Roma 5, Roma 6, Roma 5, basically saudara dapat the Magna Carta of Grace. Saudara ingin nanya, how to study this grace? Saudara lihat dari suratnya Paulus, ini cukup. Berbicaranya cukup simpel bukan? Tapi kalau ini diajarkan terus-menerus dan diberikan kepada orang terus-menerus, lama-lama orang itu perbuatannya, kehidupannya akan berbuah. Dia lama-lama akan hilang sendiri. Secara nggak sadar, ada prosesnya, yes, tapi bisa hilang saudara. Ini yang kita sering ragu-ragu, yang benar. Yang ngatur siapa? Kalau nggak ada aturan yang ngatur, nggak ada Taurat yang ngatur, sekarang kehidupanmu diatur oleh siapa? Saudara kenal yang namanya Roh Kudus? Di dalam setiap kehidupan orang percaya ada yang namanya Roh Kudus. Setiap saat saya counseling, pada saat saya counseling, saya ngomong sama orang. Kadang-kadang dia ada problem, kadang-kadang mereka ada problem. Saya tidak akan berusaha menyelesaikan masalah orang itu. Tidak. Saya hanya menunjukkan orang itu kepada Tuhan Yesus dan siapa dirinya di dalam Kristus dan apa yang telah dipunyai di dalam orang itu sendiri, yaitu dia punya Roh Kudus. Setelah saya konseling, saya biarkan Roh Kudus untuk merendam dia, untuk saturate, bekerja di dalam orang itu. Jangan karena kita nanti setiap saat gitu diteleponin. Udah selesai konseling 2 jam kemudian diteleponin. Gimana kamu sekarang? Gimana kamu sekarang? Gak ada guna. Roh Kudusnya itu perlu waktu untuk bekerja di dalam hati, bukan? Ada loh pastor yang demen monitor banget. Dimonitorin, setiap saat dimonitor. Ya, saya kena care sama dia. Oke. Tapi dia tidak memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk bekerja. Must work inside. Sama kalau saudara mencoba untuk memonitor orang itu, sebenarnya saudara sedang memodifikasi perbuatan orang itu. Kasih karunia bukan mengenai behavior modification. Kasih karunia mengenai heart transformation yang ada di dalam. Saudara tadinya itu nggak kepingin bangun, nggak kepingin tidur pagi-pagi, pinginnya tidur malam, alasannya insomnia. Lama-lama tahu-tahu saudara kepingin untuk tidur pagian. Saudara punya kepingin yang baru. Tadinya kepinginnya lama, ini tahu-tahu jadi kepingin yang baru.
Itu nggak perlu dipaksa, saudara-saudara. Saudara tahu-tahu kepingin aja. Bukankah hal itu lebih enak dibanding dipaksa-paksa? Yang dulunya, aduh ngomong sama orang, boro-boro gitu ya, ngomongin orang. Saudara, saya ada loh kesaksian, salah satu dulu bekas jemaat kita, dia udah pindah ke Singapura. Sekarang dia itu dulu setiap kali kalau diomongin gitu ya, mengenai, oh kamu ini, ya saya ini insomnia. Begitu kita doain ya, sembuh dikit dia bilang, itu sugesti. Waduh, saya bilang, kok nggak kelar-kelar begini? Dia bilang gitu. Dia bilang, terima baptisan Roh Kudus. Nggak mungkin, dia bilang, itu mah nggak mungkin. Saya mah pikiran mah logis, nggak mungkin. Gimana cara nerimanya? Tahu-tahu satu saat lagi doa, di samping kanan ada yang mulutnya gemeteran dan mulai berbahasa roh. Dengan sendirinya tanpa didoakan. Tahu-tahu dari sana, kemudian dia pindah. Setelah dia pindah, kita encourage dia untuk join ke gereja. Setelah dia join ke gereja, dia bilang, kamu cobalah join ke care group lah, paling enggak lah, join ke care group gitu. Care groupnya orangnya mengecewakan. Dia bilang gitu. Orangnya, ini gereja besar loh. Satu saat, saya dengar dia bilang, namanya si ini, gak mungkin namanya dia itu bisa ngomong sama orang, ngajakin orang menerima Tuhan Yesus, gak mungkin. Tahu-tahu orang itu sendiri, orang yang non-believer ini, yang tidak percaya ini, datang sendiri ke dia. Nyamperin dia, dan dia bilang, saya kepingin tahu terima Tuhan Yesus gimana. Karena saya udah dengerin khotbahnya di gereja itu, dan saya pengen nyerahin nih semua sesajen saya nggak tahu nih mau diapain. Tahu-tahu disodorin langsung kayak begitu. Wow, mengabarkan Injil begitu mudahnya bukan? Dia cuman akhirnya kasih tahu, iya, kamu tetap datang aja dan tetap dengerin. Dia cuman kasih tahu begitu doang. Ini apa yang dilakukan si wanita ini? Saat ini, tadinya dari yang namanya dia ngabarin Injil nggak mungkin, sekarang dia ikut pelayanan. Itu udah nggak mungkin punya. Saya tahu orangnya. Nggak mungkin punya, yet perubahan terjadinya dari dalam keluar. Sekarang dia senang sekali, dia ngajakin orang, waduh, setiap orang diajakin. Bahkan kita juga punya, our leaders friend. Ada juga, ini luar biasa sekali, banyak cerita-cerita yang mengalami kehidupan transformasi dari dalam. Jauh lebih indah, amin. Percuma, kalau saudara ngalamin perubahan dari luarnya, tapi dari dalamnya sebenarnya masih kepingin. Ya kan? Contoh gitu ya, kecanduan nih sama alkohol gitu ya. Di luar sih udah nggak minum, tapi di dalam gitu sebenarnya kepingin banget, kepingin alkohol banget sebenarnya. Cuman ditekan-tekan gitu loh. Jadi satu saat gitu meledak. Atau dari dalam memang udah nggak kepingin satu saat. Amin. Nah, ini yang menarik. Ini di ayat yang ke-19. Sorry. Saya mesti ngomong di ayat yang ke-16 tadi ya, sedikit ya, saya teruskan sedikit. Roma 6 ayat 16. Bisa ditayangin? Roma 6 ayat 16. Jadi dikatakan begini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kata mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Tuh kan kok. Kan harus ada yang ditaati juga kan, ada bagian yang ditaati. Tahu nggak kata ditaati di sana? Itu tuh kata aslinya dari bahasa Yunaninya, OB itu hupa kowo. Wah kan susah kan? Hupa kowo. Hupa kowo itu artinya itu, hupa itu being under, hup. Itu di bawah. Hooper, dari kata hooper, di bawah, hooper. Kemudian kowo itu artinya mendengarkan. Jadi kamu mendengarkan apa? Attentive listening. Siapa yang kamu dengar? Kamu dengerin Taurat atau kamu dengerin Grace? Efek. Kamu baca bukunya apa atau kamu baca bukunya apa? Itu penting sekali. Attentive listening. Jadi sebenarnya taat di sana cukup mudah. Kamu dengerin atau kamu perhatikan kepada siapa? Udah itu aja. So easy kan? Nih, karena apa sih saya bisa bilang bahwa sebenarnya kita ini bukannya di bawah dosa yang membawa kepada kematian. Roma 8 ayat yang kedua katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, dibilang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara sudah bebas, saudara-saudara.
Saudara nggak lagi di bawah the law of sin and death. Saudara udah nggak lagi di bawah itu. Jadi saudara udah bebas. Wow. Kalau gitu saudara, saudara nggak usah takut. Meskipun ini pasti entah siap apa enggak ya saudara-saudara, saya bablas saja, saya katakan, kamu mau melakukan dosa atau tidak melakukan perbuatan dosa, sekali lagi, itu kamu tidak akan mati. Pastor, kalau ngomong kayak gitu, kan banyak loh dosa yang memimpin kepada kematian, ngeri banget. Yakobus coba katakan, Yakobus 1 ayat 15-16 katakan, dan apabila keinginan telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tuh kan, itu pernyataan umum saudara-saudara. Itu bukan pernyataan untuk orang percaya, tetapi itu pernyataan yang umum. Setiap dosa kalau dibuahi, itu keinginan yang dibuahi menghasilkan dosa. Dosa itu menimbulkan kematian. Pernyataan yang umum. Oke? Ini saudara-saudara. Kemudian yang ini nih. Ibrani 2 ayat 14-15. Dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kematian siapa? Yesus, ia memusnahkan siapa? Dia itu siapa? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara lihat ya, kematiannya memusnahkan dia. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi saudara, kalau saudara takut kepada maut, itu menghasilkan yang namanya perhambaan atau ikatan, bondage. Kan saudara kalau misalnya ini, aduh saya dosa nanti takut mati. Saudara ini sudah mengalami kehidupan. Nanti masuk neraka, tenang aja enggak. Saudara ini sudah mengalami kehidupan. Nah masalahnya gitu, gimana nih kalau misalnya masih suka main obat-obatan yang terlarang gitu. Itu nanti kan juga, nanti kamu cepat mati. Iya, memang cepat ke surga malah. Nggak masalah. Paling sampai di surga Tuhan bilang, cepet amat udah nyampe sini. Gitu. Kepagian. Tenang saudara-saudara. Oke. Tapi ya, katanya ini kalau misalnya mengenai mati, hidup gitu ya, iblis saja bilang loh, kamu makan buah ini maka kamu nggak akan mati. Kok kayak iblis jadinya? Ingat ya, yang dimakan itu apa? Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu kalau makan itu bukan buah pohon dosa ya, bukan juga apel, bukan. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah hukum Taurat. Kamu makan hukum Taurat, kamu akan mati. Kamu makan pohon kehidupan, kamu akan hidup. Jangan ikutin si sales itu. Iya kan iblis kan si sales itu. Konteksnya, ingat ya, konteksnya itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya ingin minta worship team untuk bisa maju ke depan. Nah, ini kok Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tuh kan kok, jangan banyak-banyak makanya hidup dalam seks. Ya kan daging sama dengan seks. Ya kan pikiran kita aja, daging, seks. Why? It's your imagination. Hidup di dalam daging, kalau saudara baca konteksnya, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Hidup menurut daging, bukan jika kamu berbuat dosa. Enggak di sana. Tapi hidup menurut daging. Itu apa? Hidup dalam self effort, kekuatan diri sendiri. Amin. Orang Israel itu hidup di dalam daging. Yaitu keluarnya apa? Lembu emas. Itu karena mereka memutuskan untuk hidup di bawah hukum Taurat. Waktu Passover,
Waktu setelah mereka keluar dari Mesir, oke, emas itu melayani mereka. Emas yang melayani. Waktu mereka nyebrang laut Tebrau, emas masih melayani mereka. Tuhan nggak ngomong, nggak ada penghukuman, nggak ada apa, nggak ada satu orang pun mati. Mereka komplain, minta ini, minta itu sebelum Gunung Sinai. Itu mereka emas melayani mereka. Detik hukum Taurat turun, mereka melayani emas keluar lembu emas. Kebalikan. Detik hukum Taurat diberikan, pada saat itu hukum pertama langsung dilanggar. Kenapa nggak kepikiran begitu nggak ada air, ayo bikin yuk lembu emas? Nggak ada yang kepikiran. Tapi begitu dikasih hukum Taurat, langsung tuh nongol lembu emas. Begitu mudahnya hukum Taurat itu efeknya kepada saudara. It's the mixture, percampuran hukum Taurat dan kasih karunia menyebabkan saudara mati. Saya ingin sarankan saudara, ini tahu nggak? Ini mengenai doktrin. Ini ya, Roma 6 ayat 17. Saya continue sedikit ya, is it okay? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati. Tuh kan, kok mentaati lagi? Kan ada mentaatinya. Pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. You obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Obey from the heart. Doktrin yang mana yang disuruh? Tuh kan ada doktrinnya. Doktrinnya harus mengarah ke ayat sebelumnya. Jangan ngaco-ngaco. Ayat bawah kita ini di bawah ketaatan Kristus. Bukan ketaatan diri kita sendiri. Itu doktrinnya. Jadi waktu saudara percaya dalam hatimu, itu saudara sama dengan taat. Begitu mudahnya kan? Percaya sama dengan taat. It's very easy saudara. Sebenarnya sangat mudah, tapi pada prakteknya sulit kan dilakukan. Kita cuma percaya doang. Waktu kamu datang ke GBC, kamu duduk, kamu dengar, kamu percaya, kamu sudah taat. Amin. Nah, ini masalahnya. Waktu setelah 9/11, September waktu yang lalu, dunia ini banyak perubahan saudara-saudara. Sekarang orang sedikit-sedikit merasa curiga. Orang takut teroris, takut bom. Kemana-mana pergi takut virus. Ada ini, ada itu. Saudara perhatiin lah, setelah 9/11, dunia ini mulai berubah semuanya. Kayaknya kejahatan makin merajalela, kayak gimana gitu ya. Obatnya juga sama. Zakaria 9 ayat yang ke-11. Zakaria 9:11. Yuk kita keluarin, yang di sini ada tuh di bawah dikit, saya langsung aja ke belakang. Dibilang, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, the blood covenant, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lobang yang tidak berair, a bottomless pit. Saudara diselamatkan karena ikatan perjanjian darah. Amin. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Saudara, kita ini dari penjara dosa, kita pindah ke penjara satunya. I'm sorry, kita nggak jadi orang yang benar-benar bebas, tapi kita pindah penjara. Kok masuk penjara lagi? Yang satunya, kamu berbuat sebaik apapun, tetap aja di dalam penjara yang namanya dosa. Penjara satunya, yaitu penjara akan harapan atau penjara akan kebenaran. Saudara berbuat apapun di sana, engkau tetap disebut orang yang benar. Engkau hamba kebenaran, you are a slave of righteousness. Saudara, ini statusnya enak banget. Karena waktu jadi tahanan pengharapan, a prisoner of hope, I'm sorry, you are a prisoner, too bad. Saudara udah gak bisa lari lagi. Saudara mau berusaha membebaskan diri, gak bisa. Udah masuk ke prisoner yang namanya tahanan pengharapan. Harapan adalah saudara mempunyai keyakinan yang teguh bahwa sesuatu yang baik pasti terjadi dalam hidupmu. Saudara itu pengharapan, bukan harap-harap, ya hari ini oke, hari ini cuan, besok rugi, hari ini cuan, besok rugi. Enggak kayak begitu saudara. Saudara bukan pecundang, saudara ada di penjara yang namanya penjara kemenangan.
Saudara bergerak dari tanah yang sudah menang, saudara. Saudara punya pengharapan. Mau beras naik berapapun, cabai naik berapa kilo, bensin turun naik, nggak peduli. Kehidupanmu tidak tergantung kepada keadaan. Kehidupanmu tergantung kepada penjaramu ini. I'm sorry, I'm too blessed to be stressed. I'm too blessed, it's just my life, I'm so happy. Gue tahu keadaan di luar, I still call Daddy God. I'm so happy. Kamu kok bisa senyum-senyum? Iya, I'm sorry. This is already too late. I'm the prisoner of joy, prisoners of hope, prisoners of peace. Setiap hari saya bisa ngalamin kayak begini. Ini karena saya dalam penjara. Oh, orang penjara kok seneng? Ya ini. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. I shall restore to you twofold. Wah, saudara dalam penjara ini, saudara digantiin semua yang hilang 2 kali lipat. Wow, restoration, a good restoration. Oh tapi, banyak loh saya lihat tuh orang dapat penglihatan loh. Pastornya dari penjara, ada di neraka. Zaman akhir kok, penglihatannya udah banyak. Ya kamu juga gak percaya, saya juga punya penglihatan. Ya kan, saya punya penglihatan, kamu punya penglihatan. Jangan mendasarkan kebenaranmu kepada penglihatan. Kalau mau dasarkan kepada firman Tuhan. Pasal berapa, ayat berapa. Oh tapi kok buku ini loh, bener nih orang. Ini orang kan sungguh-sungguh banget kok. Di buku ini ditulis gitu, oke pasal. Buku ini, chapter. No, gue nanya chapter Bible mana. Saya mau tanya. Facebook heboh banget kok. Saudara sudah siap belum? Heboh banget. Saudara-saudara, saudara punya pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Saudara tidak akan tergoyahkan. Saudara di tempat ini, saudara menerima siraman setiap minggu. Tidak akan putus, yaitu mengenai karena Kristus yang taat, bukan karena ketaatan kita. Haleluya. Are you blessed? This is quite lumayan padat. Kalau saudara nanti kelewatan, saudara cek the video, cek the VCD, cek the DVD. Oke? Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, kami tahu bahwa bukan karena perbuatan kami, bukan karena apa yang kami lakukan, bukan karena ketaatan kami, bukan karena kebaikan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini semua karena kasih anugerah-Mu. Dan kami semakin kami melihat ini, semakin kami giat, semakin kami bahkan kami kepingin Tuhan untuk melakukan sesuatu ya Tuhan. Ini karena kami tahu bahwa Engkau telah memberikan keinginan yang baru di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami barang sedetik pun. Engkau selalu mengawasi kami. Kami adalah tahanan daripada pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kepada kami restorasi 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini saudara-saudara, saya ingin menanyakan kepada saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang pertama kali mungkin baru dengar tentang hal ini dan mendengar bahwa pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan saudara mau ikuti doa saya, pada hari ini saudara bukan lagi dilihat sebagai orang berdosa, tetapi saudara telah masuk kepada penjara yang namanya penjara kebenaran. Saudara dibenarkan. Apabila saudara ingin mengalami hal itu, saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk memindahkanku dari penjara dosa kepada penjara kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Karyamu ya Tuhan yang sempurna di atas kayu salib. Engkau berkorban untuk diriku, Engkau berkorban untuk jiwaku, untuk kepentinganku. Terima kasih Engkau mengasihiku dengan luar biasa. Bahkan Engkau mau aku hidup penuh dengan pengharapan. Pengharapan bahwa hal yang baik pasti terjadi dalam kehidupanku. Aku mempunyai masa depan yang cerah. Kehidupanku akan dipulihkan 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Aku diterima sebagai anak-Mu. Statusku tidak pernah berubah. Aku adalah anak Bapa. Terima kasih Tuhan.